Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andia Putri Novitasari, NIM 31402100014. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah TDIA kelas A2 E21. Nah, di sini sudah diberikan soal terkait tabel. Di sini diminta untuk mengisi tabel-tabel yang masih kosong dengan menggunakan rumus-rumus Excel yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya dan menggunakan ketentuan soal yang sudah ada. Langsung saja kita akan mengisi kolom nama barang dengan rumus lookup. Di sini kita menggunakan rumus lookup karena data yang kita gunakan merupakan data vertikal. Selanjutnya kita bisa mengeblok data acuan yang kita gunakan dan jangan lupa untuk mengunci data yang sudah ada supaya data yang muncul tidak sama dengan nama barang yang pertama. Selanjutnya kita kasih angka 2 yang berarti bahwa kolom yang kita gunakan ada 2. Dan yang terakhir kita pakai false. Yang bertujuan supaya data yang kita gunakan itu akurat. Jadi kita enter dan nama barang yang pertama sudah muncul. Untuk memunculkan nama barang yang lain, kita bisa menarik ke bawah. Selanjutnya untuk mengisi harga satuan, kita menggunakan rumus yang sama yaitu lookup karena data yang kita gunakan merupakan data vertikal. Di sini kita menggunakan 2 kolom yaitu nama barang dan harga satuan. Kemudian kita bisa mengeblok data yang sudah ada di bagian nama barang dan harga satuan. Jangan lupa untuk mengunci data yang sudah ada supaya data yang muncul itu tidak sama dengan data yang ada di barisan pertama. Kemudian kita kasih karakter 2 dan false. Kita tarik ke bawah untuk melihat harga satuan pada kolom yang lainnya. Selanjutnya, untuk mengisi jumlah, kita bisa menggunakan rumus. Di sini ketentuannya jumlah sama dengan harga satuan dikali jumlah penjualan. Maka kita bisa mengalihkan harga satuan dengan jumlah penjualan yang ada. Kemudian kita enter. Dan untuk melihat jumlah yang lainnya, kita bisa tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mengisi potongan harga, di mana berdasarkan ketentuan soal bahwa jika jumlah penjualan senilai 150 juta sampai 200 juta, maka akan diberi potongan sebesar 5%. Jika di atas 200 juta, maka akan diberi potongan senilai 10%. Dan sedangkan jika penjualan di bawah 150 juta, maka tidak diberikan potongan. Di sini kita menggunakan rumus if. Jika jumlah lebih dari 200 juta,
lebih dari 2 juta, maka diskon yang diberikan yaitu 10%. Dan jika jumlah yang diberikan lebih dari 150 juta, maka diskon yang diberikan yaitu 5%. Dan jika tidak keduanya, maka diskon yang diberikan yaitu 0. Itu 0. Kita enter. Nah, di sini potongan harganya sudah muncul. Kita tarik ke bawah untuk melihat potongan harga pada kolom yang lainnya. Di sini kita bisa mengecek bahwa ketika jumlah lebih dari 200 juta, maka potongan 10%, kurang dari 150, potongan 0, lebih dari 200, ini ada 10%, dan ketika jumlah lebih dari 150, maka diskon yang diberikan 5%. Dan yang selanjutnya, untuk mengisi total, kita menggunakan rumus jumlah penjualan dikurangi dengan jumlah penjualan dikali dengan potongan harga, dan ketemu hasilnya. Untuk melihat hasil yang lain, bisa kita tarik ke bawah. Sudah muncul semua, dan selanjutnya kita akan mengisi keterangan. Di sini sudah diberikan ketentuan bahwa keterangan diisi dengan ketentuan jika karakter ke-1 dari kode barang 1, maka pagi, jika 2 maka siang, dan jika 3 maka sore. Jika 4 maka malam. Nah, di sini kita menggunakan rumus if left. Kenapa left? Karena kita menggunakan kode barang yang sudah ada, dan kode barang yang ada di kolom ini berada di sebelah kiri. Selanjutnya, jika B21 sama dengan 1, ini keterangannya pagi. Pagi. Selanjutnya, jika kode barang sama dengan 2, maka keterangannya siang. Jika kode barang
sama dengan 3, maka keterangannya yaitu malam dan jika ini keterangan yang 3 itu keterangannya sore dan jika bukan ketiganya keterangannya yaitu malam. Selanjutnya kita bisa enter. Nah, keterangan yang pertama sudah muncul. Untuk melihat keterangan yang lain, kita bisa tarik ke bawah. Semua keterangan sudah muncul dan selanjutnya kita mengisi jumlah. Jumlah di sini kita menggunakan rumus sum. Jangan lupa tutup kurung dan di enter. Untuk menentukan jumlah tertinggi, kita menggunakan rumus maksimum. Dan jumlah terendah kita menggunakan minimum. Untuk rata-rata kita menggunakan average. Nah, untuk semua kolom sudah terisi sesuai dengan ketentuan soal yang diberikan. Sekian tugas pengerjaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.